Kemudian lagi mana sholat sunat tuh sesudah rawatib ghairu muakkad yang paling tinggi ganjarannya, wa indas safari fi baitihi, kalau kita mau bepergian mulia, mau umroh, mau haji, mau ziarah ke wali, pergian ya termasuk mau dagang begitu. Sholat dulu kalau mau pergi dari rumah, atau sholat 2 rakaat. Namanya sholat safar. Kalau kita yang lazim dipakai kalau pergi haji aja, pergi dagang nggak apa-apa. Begitu. Mau nyiram pohon, gunung Sindur, begitu. Ya, sholat dulu lah 2 rakaat. Tapi ngerjainnya di rumah. Cuman bedanya ba'da subuh haram, ba'da asar, yakni ba'da sholat subuh maksudnya haram, ba'da sholat asar haram sampai maghrib. Kalau ba'da subuh biasa tuh sampai waktu isya, biar gampang ambil tanah tujuh lah. Begitu. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannafnya, Musannaf dalam Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah itu menyatakan hadis dari Sayyidina Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Atas dari Mut'im, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar dengan 2 kuping saya Rasulullah SAW itu bersabda, ma khalafa abdun ala ahlihi afdalu min rak'ataini yarka'uhuma hina yuridu safar. Tidak ada yang paling tinggi yang ditinggalkan oleh seorang muslim selain sholat 2 rakaat ketika dia mau pergi yang bagus-bagus, termasuk rebok mau ke KPU, ya sholat juga begitu. Ya Allah, jangan dicatat kalau mau bepergian haji gitu, pergian umroh, sholatlah di rumah, tapi di rumah sebelum keluar di rumah 2 rakaat. Itu doa-doanya udah banyak lah dibagi. Doa-doanya saya kasih di dalam buku pelepasan orang mau umroh lah atau mau haji, itu menambah. Itu diajari kalau pergi biar selamat, biar sukses, begitu. Sholat 2 rakaat, tapi bepergian mulia tentu. Kalau kita mau korupsi, mau jangan juga, mau nyolong gitu, jangan. Nah, dosa, nggak boleh. Jadi yang tidak dosa aja. Ini namanya orang kita sebut sholatus safar. Sholatus safar. Mana lagi ada namanya sholat kudum. Sholat kedatangan bepergian. Cuman kalau sholat kudum ngerjainnya di masjid. Kalau kita di bandara aja, di masjid dekat bandara, saya kadang nggak keburu di bandara, repot kejar-kejaran. Akhirnya saya ngerjain tuh yang sering saya itu ngerjain tuh mesti dapet tuh yang di Joglok nih, yang kena jalanan tuh, ada masjid tuh banyak anak kuburan, dekat Taufik Kelak begitu, ada masjid tuh, apa itu Mubarak kayaknya, yang pinggir jalan tuh. Iya, saya sering tuh kalau habis dari Mekah mesti sholat dulu di situ, sholatnya. Ya kalau saudara udah terbiasa nggak mimpin di jamaah, udah aja saat di bandara lebih enak.
Yang lebih tinggi masih dekat rumah. Kalau udah nyampe Anwar udah acak-acakan. Kalau udah acak-acakan, ya udah bubar dah. Udah masih di bandara aja yang bagus. Kalau bahasa saya di bandara aja, gitu. Karena udah nyampe rumah udah susah, udah ketemu dengan jamaah tuh udah susah. Kita belok-belok yang awal banyak repot juga. Ujungnya timbang sunat begitu. Udah di bandara aja, dalam bandara tuh sebelum kita kan habis turun tuh ada toilet, ada sholat aja di sampingnya dah. Begitu, ada musa aja. Sholat kudum, usolli sunnatal kudum minas safari rokantai ta'ala. Begitu. Bandara aja aku niat sholat sunnah kedatangan dari bepergian mulia 2 rakaat. Suratnya yang langganan aja. Apaan? Kuliah semuanya, kuliah begitu. Kuliah. Sayyidina Jabir bin Abdillah, sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Muslim riwayat dan saya Muslim. Kata Sayyidina Jabir, Rasulullah itu selalu kalau habis bepergian sholat 2 rakaat di masjid baru masuk ke rumah. Begitu, mengucapkan terima kasih sama Allah. Habis perang karena Nabi, habis perang sholat dulu di masjid 2 rakaat baru masuk ke rumah Nabi. Gitu, baru masuk ke rumah. Habis sholat baru masuk ke rumah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya salat kudum. Boleh kita juga begitu, tapi pada asar haram. Enggak boleh pada salat asar, salat kudum. Begitu, salat kudum. Andailah diamalkan oleh muslim bagus, habis kerja kita kan jauh datang atau habis ziarah di Cirebon, masjid dulu, sholat baru ke rumah begitu. Cuma karena ajaran udah mati, kumpulannya coba habis jalan ke Anwar dulu ke rumah. Ajaran baru nih, ajaran baru terus bisa jadi ketika masjid udah di rumahnya repot. Ya itulah kita orang nih. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya disebut sholatul kudum. Sholat sunnah ini banyak. Di kitab kita ini Mukhtasar Shaghir, tulisannya dong Shaghir, isinya kabir. Gitu. Begitu aja ada. Begitu. Orang kata matan takrib aja enggak ada. Tulisannya Mukhtasar Shaghir. Tadi isinya amat sangat luas. Ada sholat sunnah. Ada banyak. Dan segini aja, takut masuk surga duluan. Jadi banyak banget. Udah segini aja, begitu banyak banget ini ya Allah. Salat ini, Allah, maafin ya Allah. Ada orang jadi teman canda saya ini. Gitu. Ada yang ditanya mungkin silakan. Dari materi ini, kayaknya bagus mau nanya, boleh? Iya. Yang sholat antara azan dan iqamah. Kadang-kadang kan terlambat, ternyata sedang sholat itu sudah iqamah. Apakah itu mengurangi ganjaran? Kedua, sama yang kebetulan misalnya saya yang bertugas iqamah, apakah saya mesti nungguin jamaah yang rapat dulu baru qomat atau qomat aja gitu? Iya baik. Makanya sebetulnya sunat kita itu kasih jeda jarak. Jangan, malah subuh tuh sampai tengah jam antara adzan dan qomat. Kalau subuh itu, kalau di Mekah tengah jam lewat. Di Mekah zuhur baru 25 menitan, asal aja. Di kita nggak bisa. Di kita, kalau kelamaan udah langsung teriak aja. Kalau kelamaan, jadi dikasih jeda yang lama. Itu udah bagus dengan ada running tag yang sekarang ini dengan jeda qomat itu. Jadi orang bisa mengukur kayaknya tinggal semenit, nggak cukup lah 2 rakaat nanti aja kalau begitu qobliyahnya gitu. Qobliyahnya habis sholat, iya habis sholatnya aja, habis sholat fardunya gitu. Jadi bagaimana kita terus qomat? Kalau kita nggak ada jeda,
jam jeda itu, maka kita harus lihat-lihat, jangan langsung komat. Jangan langsung komat. Tunggu dulu lah. Begitu biar orang rapi qobliyah. Kasih jeda lah untuk zikir-zikir. Karena doa bainal adan wal iqamah la yurad. Dalam hadis di wasiatul Mustafa ada Imam Ali radhiyallahu Muhammad Nabi, doa itu yang paling manjur antara adzan dan qomat. Begitu. Dulu di Betawi antara adzan dan qomat tuh bacanya salat asri. Salat itu aja. Dulu itu antara adzan dan qomat. Maka dunia tenang, kehidupan enak, semuanya enak. Karena muslimnya udah tergerus, kurang mau baca salawat. Jadinya akhirnya ya muslim jadi payah. Jadi kita yang jadi qomat itu jangan langsung qomat, lihat-lihat dulu, tapi kita lihatin jarak dulu. Barangkali kita memberi seper berapa umur kita, anggap dia 10 menit ya, kalau kita udah 10 menit udah qomat saja, atau udah bunyi nit-nit itu qomat saja. Karena kesepakatan dari pengurus mau dikasih seper berapa, kasih waktu. Banyak aurat yang harus dibaca itu, banyak aurat yang dibaca. Sebetulnya kan realnya aurat-aurat itu kayak la ilaha illallah mubin, itu kan aurat sebelum sholat duhur. Cuma kan kita nggak bisa dengan begitu tuh orang buru-buru qomat. Ya udah habis duhur aja jadi aja dah. Yang penting udah waktu duhur nih. Itu kayak begitu daripada tidak begitu. Nggak apa-apa begitu. Jadi maka kita qomat itu lihat daripada seper dan buru-buru qomat. Kedua kalau ngomong qomat yang harus ngadan. Jangan yang nggak ada main qomat aja, jangan. Itu omelin. Berat yang ada omelin. Dibentak boleh. Begitu ada enggak kok. Itu main qomat aja. Begitu. Gitu. Nggak boleh. Yang qomat itu harus yang ada. Jadi diatur. Ini kalau dalam dunia nih, di dunia kepanjangannya nih, hadis-hadis ini, ajaran-ajaran itu dari Nabi itu. Kalau dalam dunia kehidupan tuh ada kaderisasi, jangan cukup langsung jadi ketua umum. Jadi ada aturan lebih adan dulu baru qomat. Jadi kalau enggak adan jangan qomat. Jadi ada tata tertib. Yang nanya dikata konyol lagi. Yang nanya. Oh yang nanya. Oh bukan. Oh ya. Belajarkan. Jadi kasih jeda. Kalau udah kasih jeda dengan yang ada ya ikuti tata tertib kesepakatan bersama baru qomat. Tapi yang qomat jangan enggak, yang qomat harus yang ada. Kalau mau kita qomat kita izin. Artinya siapa yang adzan tadi, saya boleh saya qomat, boleh, baru enggak apa-apa. Karena dapat itu. Begitu aturannya. Begitu. Aturannya begitu. Wallah. Ustaz, kalau lagi sembahyang niat i'tikaf apa? Lagi sembahyang di dalam hati. Iya dalam hati enggak marah. Dalam hati mau ngomel juga sama bini enggak apa-apa kalau dalam hati. Ya black lu dalam hati enggak apa-apa juga 1000 kali juga. Insya Allah enggak bakalan marah. Kalau dalam hati, benar enggak? Benar. Begitu dalam hati banyak orang tuh boleh nggak lagi sujud doa basnisa asal dalam hati boleh aja. Asal dalam hati silakan saja. Di hati ya. Karena di hati itu bukan doa namanya. Hadisun nafas. Kata-kata hati. Kalau doa harus diucapin. Begitu. Kalau ibadah doa namanya hadisun nafas. Enggak apa-apa saja. Maka yang enak itu, makanya kami suka ajarkan dalam acara-acara masyarakat itu yang kecil-kecil ngajarin sunnah gitu. Masuk masjid bil 4 dah kata kita. Masuk masjid ingetin 4. Jangan enggak. 4 begitu 4 di Mekahnya ketemu seorang kiai 4 ini jangan tinggal gitu. Di Mekahnya ada ketemu tuh ada seorang kiai yang 4 nih. Iya masuk masjid tentu pakai kaki kanan lah doa gitu. Niat i'tikaf habis doa niat i'tikaf pasang di otak setiap doa niat i'tikaf baru datuk sholat tahiyatul masjid begitu. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, kayak nggak punya wudhu. Karena niat i'tikaf ini tidak mesti punya wudhu.
nggak punya wudhu nggak apa-apa. Di masjid itu niatin kita intikaf, karena semenit aja ada ganjarannya. Ya Allah, kayak memberikan anaknya Nabi Ismail gede banget. Begitu. Jadi intikaf ini nggak kaitan dengan sholat, enggak. Artinya nggak karena sholat. Pokoknya kaitannya dengan kita ada di masjid, niatin intikaf. Walaupun nggak punya wudhu, nggak apa-apa, niatin intikaf. Apalagi kalau kita punya wudhu, baca Quran dalam macam, ya bagus banget. Karena ini mah intikaf ini niatin diam di masjid, karena ganjaran yang paling gede itu diam di masjid. Jadi niat intikaf kalau kemudian kita ada punya wudhu, memungkinkan ya sholatlah kita tahiyatul masjid. Atau kagak memungkinkan walaupun punya wudhu, ada pengajian begini habis semuanya maghrib, ya kan kita datang karena nggak maghribnya di rumah tapi sisa, atau subuh ngajinya kita baru datang. Jangan juga kita sholat di masjid depan kiainya ya kan. Nanti datang lagi sholat lagi, nggak begitu. Baca aja baqiyatu sholihat 4 kali. Kalau nggak memungkinkan, habisnya intikaf, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa akbar, subhanallah alhamdulillah akbar, subhanallah alhamdulillah akbar. Baru duduk. Saya tuh selalu begitu, kayak ngajar maghrib, ngajar isya apa gitu, masuk-masuk. Nggak memungkinkan, niat baca terus. Yang duduk aja, bismillah. Ini perlu gitu. Jadi kalau nggak dilatih tuh jiwa suka lupa. Kalau nggak dilatih itu suka lupa. Jadi dilatih, pokoknya masuk masjid kanan, doa, niat intikaf, memungkinkan sholat di masjid. Yang memungkinkan baca baqiyatu sholihat, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah akbar, subhanallah alhamdulillah akbar. Ganjarannya sama dengan 2 tahiyatul masjid, 2 rakaat. Gitu kan ganjaran. Duduk aja. Itu Syekh Al-Albani tulis dalam Maraqimul Mudiyah. Cara-cara kayak gitu. Ulama-ulama, jadi biar kita nggak lepas begitu dari Nabi, sedikit yang kecil-kecil. Orang lagi jadi ngolah. Oh iya boleh begitu. Sedikit. Yang penting jangan sampai hari Rabu aja. Saya rada bingung jawabnya. Saya pertama gini Guru, pernah juga karena saya berkaca diri sering lupa Guru. Saya pernah niat itikaf itu, ya Allah, semoga setiap saya masuk ke masjid ini saya selalu niat itikaf dulu. Jadi saya ratain gitu, saya selalu lupa, berarti saya udah niat itikaf dulu. Itu gimana? Ya bukan lah. Itu namanya azam. Namanya azam. Kalau niat mau kudu bareng dengan mengerjakannya. Kalau niat mah ya kudu bareng sama mengerjakannya. Itu baru namanya niat. Jadi yang namanya niat itu adalah qasdu syai'in muqtabi fi'li. Begitu. Kalau kayak begitu namanya bukan niat. Itu bukan niat, namanya azam. Iya, minta sama Allah. Pengen kalau ke masjid itu dikasih ingat kita untuk etika, minta begitu. Jadi kalau begitu boleh jadi enak. Oh ya Allah, pokoknya utang nih sama ente-nya saya niat. Pokoknya saya niat aja bayar dah. Saya niat. Begitu. Itu apa teman kita digeplak. Saya gak perlu niat. Bayar aja. Jadi azam namanya. Tapi bagus itu. Enggak salah, tapi bukan niat. Gitu. Bukan niat. Namanya disebut azam. Dan itu juga bukan azam juga, tapi minta sama Allah biar kita dikasih ingat. Dan itu adalah bagus. Begitu. Yang kayak begitu. Itu bagus. Kalimat-kalimat begitu. Pasangin niat-niat kebaikan aja, sama aja kayak setiap subuh kita niat, ya Allah hari ini saya ngerjain kebaikan, kan masih belum jelas. Itu bagus, namanya niat fi'lul khair. Bagus sekali kayak begitu, jangan ditinggal. Tapi tetap kalau masuk masjid mah iya kudu niat juga. Kalau masuk masjid kudu niat juga. Begitu, kudu niat juga. Enggak bisa kalau enggak niat. Karena niat adalah qasdu syai'in muqtarin bi fi'li. Begitu. Kalau itu memadai, maka dalam puasa, dalam sholat, dalam haji, apa aja sholat bisa. Tapi itu ya Allah, pokoknya kalau saya lupa niat saya sudah cukup aja, pokoknya sholat aja. Allah Akbar, nggak bisa. Kudu ada niat saat permulaan ibadah. Kecuali ada beberapa hal yang tidak perlu niat. Bimbang itu, wallah anak.